Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik 3, yaitu tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan peserta didik. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Siltima Wiska, kemudian ada Rahmat Deni Firdaus, kemudian lagi ada rekan kami Isnaini Putri Rahmadani. Nah, baiklah. Untuk materi awal akan saya jelaskan sendiri. Nah, oke. Yang pertama itu, asesmen itu apa? Nah, secara umum kita tahu asesmen itu adalah penilaian. Nah, di sini kita membahas asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, kita harus tahu juga tujuan dari asesmen itu dibuat. Nah, di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama, keeping track, checking up, finding out, summing up. Keeping track itu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berarti kata kuncinya menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian checking up. Nah, checking up ini berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemudian dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Kemudian, summing up, suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi asesmen. Nah, fungsi asesmen ini ada 2, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Nah, kalau untuk formatif ini sendiri digunakan dalam memberikan umpan balik terhadap guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi peserta didik. Nah, sedangkan fungsi sumatif itu berguna dalam menentukan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Nah, dapat digarisbawahi bahwasanya fungsi formatif itu kita lakukan pada saat proses pembelajaran, sedangkan fungsi sumatif setelah dilakukannya pembelajaran. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Isnaini Putri Rahmadani. Kepada Putri, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya Isnaini Putri Rahmadani akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang prinsip asesmen. Di mana prinsip asesmen ini ada 5. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Nah, yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pembelajaran asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan asesmen. Yang pertama yaitu assessment for learning.
dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, dan asesmen ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Dengan asesmen for learning, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contohnya seperti kuis, presentasi, tugas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Assessment as Learning, di mana Assessment as Learning memiliki fungsi yang sama dengan Assessment for Learning, karena keduanya dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Perbedaannya, Assessment as Learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contohnya, menilai diri dan penilaian teman sejawat. Yang ketiga yaitu Assessment of Learning. Asesmen yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Assessment of Learning merupakan bagian dari asesmen sumatif yang harus dilakukan oleh guru. Selanjutnya, macam-macam asesmen. Yang pertama, asesmen awal dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Guru akan mencoba mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari siswa sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, asesmen sumatif, bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan tentang macam-macam asesmen. Yang pertama, asesmen formatif bagi peserta didik. Asesmen formatif berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaian pembelajaran. Kedua, bagi pendidik ialah asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan serta untuk meningkatkan efektivitas dalam rancangan dan melaksanakan pembelajaran. Macam-macam asesmen. Asesmen formatif, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah tidak berisiko tinggi. Dua, menggunakan berbagai teknik atau instrumen, dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran. Instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, dapat menggunakan metode yang sederhana, perlu memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya. Macam-macam asesmen formatif dengan teknik observasi, bertanya, diskusi, exit slip atau admit, lembar refleksi, penilaian diri, penilaian antar teman, kuis konstruktif, penugasan, pertanyaan dengan jawaban terbuka. Asesmen sumatif memiliki fungsi ialah alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Kedua, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Ketiga, menetapkan atau melanjutkan lanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.